Hello everyone, welcome back to my English learning video, and in this topic we are going to learn about simple present tense. Simple present tense. Ini tenses yang paling mendasar dalam bahasa Inggris. Dan ini merupakan tenses yang wajib diketahui oleh semua English learners dimanapun. Nah, before we start, if you feel this video is too fast for you, kalau merasa video ini terlalu cepat, bisa diperlambat videonya, or bisa di pause, kemudian disimak ulang lagi, dan lagi. Okay, how to use simple present tense? Let's talk about it. Alright, dalam simple present tense, kita biasanya akan melihat kalimat yang memiliki struktur seperti ini. Subject, and then verb, and then bisa objek. Objeknya di sini macam-macam. Bisa saja adjectives, or adverb, or noun. Selanjutnya, dalam kalimat simple present tense, kita bagi dalam 3 bagian. Positive, negative, and questions. Kita lihat dulu dari yang pertama, yaitu positive sentences. Kalau kalimat positif dalam simple present tense, untuk subject I dan you, verbnya adalah verb 1. Atau dengan kata lain, verb yang tidak ditambah akhiran apapun. Sedangkan for she, he, it, kata kerjanya atau verb akan ditambah dengan akhiran s atau es. Nah, sedangkan untuk we, you, they, kata kerjanya sama seperti I dan you, tidak ditambah akhiran apapun, alias verb 1 only. Nah, kita lihat dalam contoh kalimatnya seperti ini. Oke, I put all of the examples in table. Saya sudah membuat contoh kalimatnya dalam tabel seperti ini. Jadi di tabel bisa dilihat ada subject, kemudian ada verb. Di sini saya sudah memilahnya menjadi 2, verb without any s or es, dan verb with s or es. And then ada objeknya. Objeknya bisa noun, bisa adverb, or adjectives. Nah, contohnya dari subjek I dulu. I watch TV every night. So I subject, and then watch verb, and then TV noun, every night adjective. Jika subjeknya you, maka you subject, go verb, to school noun, and then every day adverb of time, keterangan waktu, every day. So you go to school every day. Kita lihat she. She, verbnya berubah. Kenapa? Dalam aturan simple present tense, for she, he, and it, kata kerjanya kita tambah akhiran s or es. Maka dalam kalimat katanya akan menjadi seperti ini. She drinks, drink kata kerja, but ditambah akhiran s, drinks, mineral water, noun. Kita lihat lagi he. He juga sama. He watches TV every morning. He watches TV every morning. It tastes good. It subject, taste kata kerja, verb, tapi kita tambah akhiran s. It tastes good, adjective. It tastes good. We love summer. We love summer. See, love tidak lagi ditambah akhiran s atau es, because we dan they sama seperti I dan you, verbnya adalah verb 1 without any s or as. Kemudian, jika kita pakai nama, for example this, Garuda. Garuda adalah nama perusahaan penerbangan, or perusahaan layanan penerbangan, Garuda. So, Garuda hanya satu, only one. Then, kata kerjanya harus mengikuti pola she, he, dan it. Kata kerjanya ditambah akhiran s or es. So, for example here, Garuda provides. Dari kata kerja provide, but kita tambah akhiran s or es, s ya. So, it becomes provides. Garuda provides, and then nounnya service of flight. Garuda provides service of flight. Yang berikutnya, ada nama juga. There are names. Garuda and then Lion Air. Here, karena kita punya dua nama,
Garuda and Lion Air, it means kasusnya akan sama seperti we or they. Sudah lebih dari satu, alias banyak. So, it becomes Garuda and Lion Air provide. Ya, kata kerjanya tidak tambah akhiran S atau ES lagi, dia menjadi provide only. So, Garuda and Lion Air provide service of flight. Nah, itu tadi adalah penggunaan kalimat positif, simple present tense. Now, we will move to the next part, which is the negative form. Kalimat dalam bentuk negatif. Untuk kalimat negatif, kata kerjanya akan diikuti oleh do not or does not. So, polanya seperti ini. Subject, and then do not, atau does not, tergantung subjeknya. And then object, objeknya di sini bisa noun, bisa adjective, bisa adverb. Nah, polanya sebenarnya hampir sama dengan kalimat positif tadi, but kita hanya menambahkan don't or doesn't. Don't dan doesn't tergantung dari subjeknya. Subjeknya yang mana? Lihat di sini. Untuk I, you, we, and then they, mereka menggunakan don't. Sedangkan she, he, it menggunakan doesn't. So, dari contoh ini sudah terlihat jelas ya. I don't watch TV every night. I don't watch TV every night. You don't go to school every day. She doesn't drink mineral water. She doesn't drink mineral water. He doesn't watch TV every night. It doesn't taste good. Nah, di sini kata kerjanya tidak lagi ditambah akhiran S atau ES. Kenapa? Karena because ketika sudah ada doesn't, maka kata kerjanya tidak perlu ditambah akhiran lagi. Ya, itu kuncinya. Sedangkan untuk we dan they, kasusnya akan sama seperti I dan you. Dipasangkan dengan don't. So, we don't like summer. We don't, kata kerjanya seperti biasa, like summer. They don't get much money. Dan untuk nama, seperti Garuda di sini, Garuda akan dipasangkan dengan doesn't. Karena nama dan hanya satu, dia digolongkan dalam kategori orang ketiga tunggal atau it atau nama ya. So, Garuda akan dipasangkan dengan doesn't. Garuda doesn't provide kata kerja, remember, but tidak ditambah akhiran apapun. Garuda doesn't provide service of flight. Sedangkan untuk dua nama, like Garuda and Lion Air, don't. Ya, sudah jamak atau plural, sudah banyak, sehingga Garuda and Lion Air don't provide service of flight. The next part is question. Ketika kita menggunakan question atau pertanyaan atau mau bertanya menggunakan pola kalimat simple present tense, maka kata tanyanya akan diawali dengan do or does. Remember, do dan does tergantung dari subjeknya. Do dipakai untuk I, you, we, and they. Does dipakai untuk she, he, dan it. So, do I watch TV every night? See, do I. And then, do you go to school every day? Do you? She does. Does she drink mineral water? Does he watch TV every night? Does it taste good? Do we like summer? Do they get much money? Does Garuda provide service of flight? Do Garuda and Lion Air provide service of flight? Nah, jadi begitu ya, cara menggunakan simple present tense. Alright, based on the explanation before, berdasarkan penjelasan yang tadi, if you feel difficult to learn, then you can replay this video. Bisa diputar kembali videonya dan dipelajari lagi. And after this, bisakah kamu membuat contoh kalimat simple present tense menggunakan pola kalimat yang tadi sudah dijelaskan? You can practice to write down any examples of simple present tense in the comment section. Bisa dipraktek membuat kalimat simple present tense di kolom komentar. Or, kamu bisa membuatnya sendiri, menulis di kertas, kemudian bisa mencocokkannya dengan pola yang sudah saya jelaskan tadi. Okay? Hopefully this video will help you. Thank you so much for learning English with me, and I'll see you again in the next video. Catch you later. Bye.